sebuah mahakarya arsitektur kuno yang dibangun lebih dari 4.000 tahun silam oleh peradaban yang konon belum mengenal roda. Tapi, apa jadinya kalau bentuk yang sama dengan pola yang serupa juga ditemukan ribuan kilometer jauhnya, di belantara Amerika Tengah, di lembah tersembunyi Sudan, di tanah subur sungai Yangtze, bahkan di pegunungan tropis Nusantara. Bentuk itu terus muncul kembali. Struktur raksasa berbentuk segitiga ini seperti muncul dari benak yang sama, namun dibangun oleh kebudayaan yang berbeda, pada zaman yang berbeda, dan di tempat yang tidak pernah saling terhubung. Apakah ini hasil perkembangan arsitektur yang paralel, semata karena bentuk piramida adalah struktur paling stabil yang bisa dibangun oleh manusia purba? Ataukah ada jejak peradaban global kuno yang telah lebih dulu mengajarkan bentuk ini, sebelum akhirnya menghilang dari catatan sejarah? Atau mungkinkah ini adalah peninggalan dari sesuatu yang lebih tua, lebih misterius, dan mungkin bukan berasal dari dunia ini? Hari ini kita akan menelusuri satu persatu misteri ini, mencari tahu apakah bentuk ini benar-benar hanya kebetulan, atau bagian dari teka-teki yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Di tepi sungai Nil yang membelah tanah Mesir, berdiri sebuah struktur yang telah menantang waktu lebih dari 4 milenium lamanya. Ia bukan sekadar bangunan batu, tapi simbol keangkuhan manusia terhadap alam, dan mungkin peninggalan dari pengetahuan yang telah lama hilang. Piramida Agung Giza dibangun pada masa pemerintahan Firaun Khufu sekitar tahun 2560 sebelum Masehi, adalah struktur tertua dan satu-satunya dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih bertahan hingga hari ini. Tingginya mencapai hampir 150 meter, terdiri dari sekitar 2,3 juta blok batu kapur dan granit, masing-masing berbobot antara 2 hingga 15 ton. Dan yang paling mencengangkan, piramida ini dibangun tanpa bantuan teknologi modern, tanpa crane, tanpa laser, tanpa satupun alat berat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin peradaban ribuan tahun lalu, yang bahkan disebut belum menemukan sistem katrol atau roda yang kompleks, mampu memotong, mengangkut, dan menyusun jutaan ton batu dengan presisi luar biasa? Piramida Giza bukanlah bangunan sembarangan. Keempat sisinya nyaris sempurna menghadap ke arah mata angin utama, utara, selatan, timur, dan barat, dengan tingkat deviasi yang sangat kecil, kurang dari 0,05 derajat. Bahkan, posisi struktur ini sejajar dengan garis bujur nol bumi secara matematis, dan titik pusat daratan seluruh dunia berada nyaris tepat di lokasi ini. Kebetulan atau petunjuk? Beberapa peneliti percaya bahwa pembangunan piramida ini memerlukan ratusan ribu pekerja selama puluhan tahun dengan sistem kerja paksa. Namun, teori ini mulai goyah seiring temuan baru yang menunjukkan bahwa para pekerja adalah tenaga ahli dan bukan budak. Mereka tinggal di kompleks khusus, diberi makanan dan tempat tinggal, seolah pembangunan ini adalah misi yang sangat suci. Lalu ada pula misteri ruang-ruang rahasia di dalamnya. Lorong-lorong sempit, poros ventilasi yang menunjuk ke bintang-bintang tertentu di langit malam, dan ruangan tersembunyi yang baru ditemukan menggunakan teknologi pencitraan termal modern. Semuanya mengisyaratkan bahwa piramida ini bukan hanya makam, tapi mungkin juga observatorium bintang, atau lebih jauh lagi, sebuah penyimpan pengetahuan kuno yang belum kita pahami. Mengapa bentuk segitiga? Mengapa presisi matematis? Dan siapa yang mengajarkan mereka caranya? Ribuan kilometer dari gurun Mesir, dan berabad-abad setelah batu pertama piramida Giza disusun, di sebuah dataran tinggi yang kini masuk dalam wilayah Meksiko Tengah, berdiri reruntuhan kota kuno yang membisu dalam keanggunan dan kerahasiaannya. Teotihuacan, sebuah nama yang dalam bahasa Nahuatl berarti tempat di mana para dewa diciptakan. Tapi tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang membangunnya. Ketika bangsa Aztec menemukan kota ini ratusan tahun kemudian, mereka pun hanya bisa terkagum-kagum. Mereka tidak mengakuinya sebagai warisan sendiri. Sebaliknya, mereka percaya bahwa Teotihuacan dibangun oleh para dewa, jauh sebelum manusia ada di bumi. Di dalam kompleks kota ini berdiri 2 piramida raksasa, piramida matahari dan piramida bulan. Piramida matahari yang menjadi pusat kota
memiliki tinggi sekitar 65 meter dan dibangun dari jutaan ton batu tanpa menggunakan alat logam, tanpa roda, dan tanpa hewan pengangkut. Ukurannya menjadikannya salah satu piramida terbesar di dunia, bahkan lebih besar dari piramida Agung Giza dalam hal volume. Dan anehnya, meski dibangun oleh peradaban yang kita anggap terisolasi di benua Amerika, piramida-piramida ini memperlihatkan pola dan prinsip desain yang nyaris identik dengan struktur di belahan dunia lainnya. Letaknya pun tidak sembarangan. Kota Teotihuacan didesain dengan presisi astronomis yang mengejutkan. Sumbu utama kota yang dikenal sebagai Avenue of the Dead sejajar dengan posisi bintang-bintang tertentu di langit malam dan diarahkan lurus ke tempat matahari terbenam saat musim panas. Bahkan, jika garis imajiner dari piramida matahari ditarik di peta dunia, kita akan menemukan bahwa ia berada di jalur yang seimbang dengan Giza dan banyak lokasi megalitik lainnya. Seolah seluruh situs kuno dunia terhubung oleh jaringan misterius global yang tak tercatat oleh sejarah, kebetulan, atau sebuah sistem yang disengaja. Jauh di jantung daratan Tiongkok, tak jauh dari kota kuno Xi'an, yang dulu menjadi titik awal jalur sutra dan pusat kekaisaran paling berpengaruh dalam sejarah Asia, terbentang dataran luas yang dihiasi oleh puluhan gundukan tanah raksasa yang sekilas tampak seperti bukit biasa. Namun di balik tanah dan pepohonan yang ditanam di atasnya, tersembunyi struktur yang akan mengguncang ulang pemahaman kita tentang sejarah dunia. Piramida Tiongkok. Bukan satu, tapi puluhan. Dan yang paling misterius dari semuanya adalah sebuah struktur yang dikenal sebagai piramida putih. Bangunan raksasa yang konon tingginya lebih dari 300 meter, hampir 2 kali tinggi piramida Giza. Namun ada satu masalah, pemerintah Tiongkok tidak mengizinkan penggalian. Struktur ini ditutup rapat oleh vegetasi dan dinyatakan sebagai situs suci leluhur. Para peneliti asing dilarang mendekat dan akses untuk meneliti lebih dalam dibatasi secara ketat. Menurut beberapa catatan yang jarang diketahui, keberadaan piramida-piramida ini pertama kali dilaporkan oleh pilot Amerika selama Perang Dunia II. Dalam penerbangannya melintasi Tiongkok, ia melihat struktur geometris raksasa berwarna putih yang bersinar di bawah sinar matahari, sangat berbeda dengan kontur alami di sekitarnya. Namun sesampainya laporan itu ke publik, informasi tentang piramida putih menghilang begitu saja, seperti disapu bersih oleh kabut sejarah. Yang lebih aneh, formasi piramida di daerah Xi'an ini tampak tersusun dalam pola konstelasi, mirip dengan susunan bintang-bintang tertentu di langit malam. Sama seperti piramida Giza di Mesir yang mencerminkan sabuk Orion, beberapa dari piramida di Tiongkok ini juga seolah menunjukkan keterkaitan dengan bintang-bintang, khususnya rasi Cygnus dan Draco, dari mana para leluhur Tiongkok kuno mendapatkan pengetahuan astronomi yang begitu canggih. Beberapa teori radikal menyebutkan bahwa piramida ini bukan sekadar makam kaisar, melainkan pusat energi bumi. Penanda kuno yang ditinggalkan oleh peradaban sebelum sejarah, yang memiliki pemahaman tentang grid magnetik planet dan hubungan spiritual antara langit dan bumi. Di selatan Mesir, ketika Sungai Nil mulai meliuk di antara hamparan padang tandus dan bebatuan merah Afrika Timur, kita tiba di sebuah wilayah yang nyaris terlupakan oleh sejarah global. Sebuah kerajaan kuno yang berdiri megah selama lebih dari 1000 tahun, namun namanya jarang tercantum di buku-buku pelajaran sejarah dunia. Kerajaan Kush. Dan di jantung wilayah ini, di tempat yang kini dikenal sebagai Sudan modern, berdiri ratusan struktur kuno yang sunyi, tak terjamah waktu, dan nyaris tak tersentuh sorotan dunia. Piramida-piramida Nubia. Yang mengejutkan, jumlah piramida di Sudan lebih banyak daripada di Mesir. Lebih dari 200 piramida ditemukan tersebar di Meroe, Napata, dan Nuri. Semua dibangun oleh bangsa Kush antara tahun 800 hingga 300 Masehi. Namun, tak seperti piramida Mesir yang megah dan masif, piramida Nubia memiliki ciri khas tersendiri. Bentuknya ramping, curam, dan lebih kecil, namun tetap menunjukkan tingkat presisi dan arsitektur yang sangat maju untuk masanya. Tapi siapa sebenarnya orang-orang Kush ini? Menurut catatan sejarah, mereka bukan sekadar peniru kebudayaan Mesir. Bahkan pada masa tertentu, bangsa Kush justru menaklukkan Mesir dan menjadi Fir'aun di tanah utara. Mereka tidak hanya mengadopsi budaya Mesir,
tetapi juga mengembangkan sistem kepercayaan, seni, dan arsitektur mereka sendiri dengan gaya yang unik dan misterius. Lokasi piramida-piramida ini, jika ditarik dalam peta dunia, lagi-lagi berada pada satu pola garis energi bumi yang oleh sebagian peneliti disebut sebagai ley lines, sebuah jaringan energi geomagnetik global yang menghubungkan situs megalitik dari Giza, Machu Picchu, Stonehenge, hingga ke Meroe. Di sebuah sudut tersembunyi di tanah Parahyangan, di antara kabut lembut pegunungan Jawa Barat dan gemuruh perut bumi yang tak pernah benar-benar tenang, berdiri sebuah bukit batu yang selama bertahun-tahun dianggap tak lebih dari gundukan alami. Namun di balik rerumputan dan batu-batu berlumut yang diam dalam keheningan, tersembunyi salah satu misteri arkeologi terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia, Gunung Padang. Di permukaan, Gunung Padang tampak seperti situs megalitik biasa. Tapi sejak tahun 2011, hasil penelitian tim gabungan dari berbagai lembaga, termasuk ahli geologi senior Indonesia, Danny Hilman, mulai mengungkap hal yang mengejutkan, bahwa struktur yang terlihat di permukaan ini hanyalah puncak dari sebuah bangunan bertingkat yang sangat dalam. Melalui teknologi geosurvey, pemindaian seismik, dan pengeboran, ditemukan bahwa batu-batu vulkanik ini tersusun dalam pola geometris yang berlapis hingga kedalaman 10 hingga 30 meter ke bawah. Setiap lapisan menyimpan umur yang berbeda, dan usia tertua dari bagian dasar berdasarkan uji karbon terhadap material organik mengarah ke angka yang mengejutkan, 27.000 tahun sebelum Masehi. Sebuah angka yang, jika benar, akan menjadikan Gunung Padang sebagai struktur piramida tertua di dunia, jauh lebih tua dari Göbekli Tepe di Turki, apalagi Giza di Mesir. Tapi tentu saja, klaim ini tak datang tanpa kontroversi. Banyak pihak menolaknya. Mereka menyebut Gunung Padang hanyalah bukit alami dengan susunan batuan yang terjadi karena proses geologis. Tapi geologi Gunung Padang tak sesederhana itu. Batu-batu andesitnya tersusun tegak lurus, membentuk koridor, ruangan tersembunyi, dan bahkan ventilasi. Sesuatu yang tidak mungkin tercipta secara alami. Dan seperti banyak situs piramida lainnya, lokasi Gunung Padang juga menghadap matahari terbit dan diyakini memiliki keterkaitan dengan fenomena kosmik tertentu. Bahkan, medan elektromagnetik di area ini disebut-sebut tidak normal, seolah ada energi laten yang masih aktif sejak zaman purba. Di jantung Eropa, di sebuah lembah sunyi di kota Visoko, Bosnia Herzegovina, berdiri sebuah bukit besar yang bagi penduduk setempat tak pernah dianggap istimewa. Hanya sebongkah tanah tinggi, dilapisi pepohonan dan bebatuan, seperti ratusan bukit lainnya di Balkan. Namun, semua berubah di tahun 2005, saat seorang peneliti independen bernama Dr. Semir Osmanagic, seorang pengusaha sekaligus arkeolog amatir asal Bosnia, membuat klaim yang mengguncang dunia arkeologi, bahwa bukit itu bukan sekadar bukit. Menurutnya, yang berdiri di hadapan kota Visoko bukanlah formasi alam biasa, melainkan sebuah piramida raksasa. Bahkan, bukan hanya satu, tetapi 5 buah piramida yang tersusun dalam kompleks geometris yang diberinya nama: piramida matahari, bulan, naga, bumi, dan cinta. Yang paling mencolok adalah piramida matahari dengan tinggi lebih dari 220 meter, menjadikannya lebih tinggi dari piramida Giza jika klaim ini benar. Bukit ini menunjukkan sisi-sisi yang nyaris membentuk garis lurus sempurna, menghadap ke titik-titik kardinal mata angin dengan akurasi luar biasa. Ilusi geologis atau arsitektur purba yang disengaja. Tim Osmanagic melakukan pengeboran dan penggalian di sejumlah titik. Mereka menemukan formasi batu berbentuk datar dan berlapis, yang menurut mereka adalah balok-balok beton kuno, dengan komposisi material yang disebut-sebut lebih keras dan tahan lama dibanding beton modern. Terowongan bawah tanah pun ditemukan, menjalar sepanjang 1 km, dengan dinding batu buatan dan sistem ventilasi yang kompleks. Namun, yang paling mengejutkan adalah pengukuran medan elektromagnetik di puncak piramida. Instrumen menunjukkan adanya pancaran energi dari titik pusat berupa gelombang yang teratur, seolah-olah piramida ini masih aktif, memancarkan sesuatu, entah energi, informasi, atau sesuatu yang belum bisa dijelaskan sains modern. Namun, tak semua percaya.
Komunitas arkeologi global mengecam klaim ini. Mereka menyebut Osmanagic sebagai pseudo-ilmuwan. Mereka menyatakan bahwa Bukit Visoko adalah hasil erosi alami dan bahwa struktur yang ditemukan bukan artefak buatan manusia, melainkan formasi geologis yang disalahartikan. Namun, ada satu pertanyaan yang tak bisa mereka jawab. Mengapa begitu banyak anomali arsitektural dan geologis ditemukan di satu titik yang kebetulan berbentuk seperti piramida sempurna? Dan lagi-lagi pola ini kembali muncul. Orientasi mata angin yang akurat, pancaran energi dari puncak, terowongan bawah tanah, bentuk piramida segitiga yang tersembunyi di balik waktu, sama seperti Giza, seperti Meroe, seperti Teotihuacan, seperti Xi'an. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah umat manusia pernah memiliki satu sumber pengetahuan arsitektur kuno yang menyebar ke seluruh dunia, membangun struktur yang sama dengan bentuk yang sama di era yang berbeda, dan kini hanya tersisa dalam bentuk reruntuhan dan misteri? Piramida Bosnia mungkin bukan tentang kebenaran yang bisa diterima semua orang, tapi ia adalah simbol bahwa masih banyak hal yang belum kita pahami tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan pengetahuan macam apa yang pernah menghiasi dunia.